Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mendalami lebih detail, lebih jauh lagi tentang dalil-dalil yang tidak sepakati. Kalau di video-video sebelumnya ada pembahasan tentang dalil yang disepakati, yaitu ada Al-Quran, hadis atau sunnah, kemudian ada ijma dan qiyas. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang dalil-dalil yang tidak disepakati. Ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama ada istishab, ada syar'u man qablana, istihsan, masalih mursalah, ada saddu dara'i atau saddiro'ah, kemudian ada uruf. Ini berarti ada 6 yang akan kita bahas pada pertemuan pada kali ini. Dari yang pertama, istishab. Istishab. Nah, ini jadi 6 hukum ini ada menjadi dalil, tapi tidak disepakati oleh ulama ini bisa dipatenkan, gitu ya. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, yang pertama ini ada istishab. Apa itu istishab? Ini tulisannya saya cantumkan bahasa Arabnya. Apa sih istishab itu? Yaitu adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut. Contohnya, ketika ada orang sahur namun ragu apakah masih dalam masa sahur atau sudah masuk waktu sahur, misalkan karena jamnya mati begitu ya, jadi tidak ketahuan ini sudah masuk adzan atau belum, misalkan gitu ya. Maka puasa orang ini dianggap sah. Nah, jadi karena hukum yang pertama adalah ini masih masuk waktu sahur, belum masuk waktu subuh gitu. Maka yang dijadikan patokan pertama adalah yang pertama tadi, yaitu adalah masih dalam masa waktu sahur gitu. Kecuali kalau memang sudah jelas terang benderang, sudah matahari juga sudah terbit, kemudian Anda bilang ini belum masuk waktu subuh, ini salah, karena sudah kelihatan ada dalilnya, ada buktinya bahwasanya ini sudah masuk ke waktu subuh. Tapi kalau belum kelihatan, masih samar-samar, masih gelap gitu ya, nah Anda masih yakin kalau itu adalah waktu sahur, misalkan lagi di tengah hutan, lagi hiking, mau puasa mau sahur gitu, nah itu bisa menghukumnya dengan seperti ini, artinya dengan keyakinan bahwasanya ini masih masuk waktu sahur, karena memang belum ada dalil atau bukti yang menunjukkan masuk waktu subuh gitu. Yang kedua, ini adalah syar'u man qablana. Syar'u man qablana. Syar'u itu ya syariat. Syariat siapa yang sebelum kita. Siapa ya? Umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa itu syar'u man qablana? Secara istilah yaitu adalah hukum Allah yang disyariatkan pada Nabi terdahulu beserta umatnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini ada 2 macam. Yang pertama adalah ada yang berlaku untuk umat terdahulu sebelum Nabi dan tidak berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya, ada dalil yang mengharamkan untuk bangsa Yahudi, itu adalah Allah mengharamkan hewan yang berkuku seperti burung, unta, angsa, ini ternyata diharamkan untuk orang Yahudi. Tapi ini ada di surat Al-An'am ayat 146. Tapi ternyata ini kan tidak berlaku bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, macam yang kedua, ada yang berlaku untuk umat terdahulu dan masih berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad. Contohnya ya puasa. Makanya dalam Quran itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasalah kamu sebagaimana diwajibkan puasa orang terdahulu. Nah, itu. Jadi memang orang terdahulu memang sebelum Nabi Muhammad itu memang diwajibkan puasanya. Entah itu puasanya berbentuk seperti apa, tentunya kita belum tahu, tapi memang diwajibkan juga untuk puasa. Yang selanjutnya
istihsan. Tadi yang pertama istishab, kemudian syar'u man qablana. Nah, ini yang selanjutnya adalah istihsan. Istihsan ini adalah perbuatan yang kita itu sikapnya adalah nyari baiknya. Hasan itu artinya baik. Nyari baiknya gimana? Kalau secara istilah itu perbuatan adil dalam suatu perkara hukum dengan memandang hukum lain. Karena ada sesuatu yang lebih kuat dan butuh keadilan. Contohnya ada dokter laki-laki gitu ya, yang akhirnya ya boleh untuk melihat aurat lawan jenisnya yang bukan muhrim karena faktor kemaslahatan untuk pengobatan. Misalkan operasi misalkan kanker payudara, kalau dokternya laki-laki ya itu kan tidak mungkin kalau tidak sambil dilihat, tentunya akan melihat aurat dari lawan jenis pasiennya gitu. Tapi kan dalam kondisi ini yang disebutkan tadi di pengertiannya adalah kita harus memandangnya secara adil, karena memang butuh. Adil itu adalah sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ya sesuai kebutuhannya harus melihat, ya harus melihat. Seorang misalkan guru, dosen gitu, kalau harus melihat muridnya, mahasiswanya yang perempuan, ya harus sambil dilihat. Misalkan ketika ngawas ujian misalkan, nggak mungkin nanti nggak lihat, saya nggak mau lihat. Kenapa? Saya godul basar atau melihara pandangan, tidak bisa, karena kondisinya adalah ini butuh pengawasan. Maka disinilah butuh letaknya adil gitu. Yang selanjutnya adalah maslahah mursalah, atau bisa disebut juga masoleh al mursalah. Masoleh itu ya maslahat, mursalah itu yang bebas. Artinya ya ini maslahatan yang diambil secara bebas kalau secara bahasa. Kalau secara istilah, maslahat yang tidak disebutkan dalam nas Quran ataupun hadis ya, diperbolehkan atau tidaknya itu tidak disebutkan dalam Quran ataupun hadis, namun tetap bertujuan untuk mendapatkan maslahat. Contohnya pengumpulan mushaf Quran di masa Khalifah Utsman. Nah, ini zaman Khalifah Utsman ini memang dimulainya di Khalifah Umar begitu, tapi selesainya itu adalah di Khalifah Utsman itu. Makanya ada mushaf Utsmani gitu. Nah, kemudian tidak diberlakukannya potong tangan bagi yang mencuri untuk bertahan hidup. Ini yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, khalifah yang membolehkan ya. Kalau secara nas dalam Qurannya memang kalau yang mencuri ya potong tangan, tapi ketika melihat alasannya, oh ini untuk bertahan hidup bukan untuk hidup bermewahan, maka dikasih keringanan, dikasih hukuman yang lainnya gitu. Kalau dipotong tangan nanti takutnya malah keluarga yang dinafkahi malah bingung nanti bagaimana makannya gitu. Kemudian ada sad adzira'ah, sah boleh. Ada yang menyebutkan sadud daro'i juga boleh. Ini kalau daro'i berarti kan jamaknya, tapi kalau dzari'ah berarti mufradnya. Sad itu mencegah, dzari'ah itu ya semacam mudarat gitu secara bahasa. Tapi secara istilah, upaya mencegah sesuatu yang awal mulanya boleh dalam syariat supaya tidak jatuh dalam mudarat. Contohnya jual beli ganja. Jual beli itu mendatangkan manfaat, maslahat banyak. Yang menjual bisa mendapatkan untung, yang membeli kebutuhannya bisa terpenuhi. Tapi kalau jual belinya adalah barang yang dilarang, contohnya jual beli ganja, nah ini kan jatuhnya adalah lebih besar mudaratnya. Ganjanya nanti malah dipakai untuk maksiat, untuk mabuk, malah membawa bahaya. Nah, ini tidak boleh. Jadi jual beli ini adalah sesuatu yang maslahat, tapi jual belinya ternyata adalah ganja. Nah, ini tentunya menjadi hal yang lebih besar mudaratnya. Misalkan lainnya, contohnya larangan berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Misalkan mengerjakan tugas tapi hanya antara dua orang, laki-laki dan perempuan, mahasiswa sama mahasiswi dalam satu kelas. Nah, yang lainnya satu kelas yang kosong, hanya mahasiswa dan mahasiswi. Kalau mencari maslahatnya mungkin benar, yaitu adalah untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan kewajiban sebagai seorang mahasiswa. Tapi kalau dengan bentuknya adalah
berkholwat di sini maksudnya adalah berduaan begitu ya, antara mahasiswa dan mahasiswi, dan ini bukan muhrim. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang berbahaya. Nah, itu maka dengan pertimbangan itu maka lebih baik dihindari. Nah, gitu. Ya, bukan lebih baik ya, seharusnya dihindari. Yang selanjutnya ini yang terakhir adalah al-uruf. Uruf ini disebut sebagai uruf itu ya adat kebiasaan kalau secara bahasanya. Kalau secara istilahnya adalah suatu keadaan atau perbuatan yang umum dikenal masyarakat dan menjadi tradisi di dalamnya, namun tidak menyalahi tujuan dari syariat. Ini adalah suatu, jadi uruf itu adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat umum gitu. Kemudian ini tujuannya nanti ketika dilakukannya ini ya tidak menyalahi syariat gitu. Contohnya, ya ini ada dua macam ya. Yang pertama ada uruf yang sahih, kemudian ada uruf yang fasid. Uruf sahih itu ya yang benar, kebiasaan yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian kalau yang uruf fasid berarti kebiasaan yang tidak boleh, yang salah gitu. Contohnya jual beli di supermarket. Loh, gini, kok jual beli di supermarket kok termasuk uruf, Pak? Gini, jual beli itu kalau dalam Islam itu rukunnya itu adalah penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan, kemudian ada akad. Nah, kalau di supermarket tidak ada akadnya. Nah, bahkan kalau di pasar tradisional pun kita kan tidak ada ya, sampai sudah jarang sekali ya. Misalkan kita beli bawang gitu, saya sama penjualnya bilang, Mas, saya beli barang ini, saya beli bawang ini dengan harga sekian secara tunai. Nah, itu kan akadnya yang seperti itu sudah jarang diucapkan. Jadi sama jual beli supermarket juga akadnya juga tidak ada. Apakah itu menjadi tidak sah? Tetap sah. Kenapa? Karena kebiasaan kita sekarang kalau di supermarket, ketika orang sudah membayar di kasir ya itu berarti antara pembeli dan penjual kan sama-sama sudah berhitung. Jadi walaupun tidak terucap akadnya, artinya tujuan dari diberlakukannya jual beli itu sudah tercapai, maka sudah dibenarkan gitu, walaupun tidak ada akadnya gitu ya. Kemudian yang fasid, nah ini yang tidak diperbolehkan. Contohnya kebiasaan suap agar bisa menjadi pegawai di suatu instansi. Nah, misalkan ada yang pengen jadi pegawai di BUMN kemudian harus nyuap. Nah, ini malah menjadi kebiasaan, tapi kebiasaan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Mau jadi kepala desa nyuap, ini nanti masyarakat bilang, oh ini udah biasa. Nah, itu juga sebenarnya uruf yang fasid, yang tidak dibenarkan dalam Islam gitu ya. Oke, baik. Setelah kita mempelajari tentang yang tidak disepakati, tadi ada 6. Nah, ini yang pembahasan terakhir ini adalah tentang kaidah fikih atau qawaid fikih. Apa sih qawaid fikih itu? Qawaid fikih itu adalah kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah fikih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum dari setiap peristiwa, baik yang telah ditunjuk oleh nas yang sharih, yang jelas, maupun yang belum ada nasnya sama sekali. Dan kaidah fikih ini dia bisa menjadi tempat bagi para mujtahid untuk mengembalikan seluruh permasalahan fikih, juga sebagai kaidah untuk menetapkan hukum masalah-masalah baru yang tidak ditunjuk oleh nas yang sharih yang sangat memerlukan ketentuan hukum. Nah, jadi istilahnya kaidah gitu ya. Jadi kaidah atau aturan gitu. Aturan fikih yang bisa menjadi dasar menentukan hukum sesuatu yang baru di zaman sekarang, yang belum ada di zaman Nabi. Nah, kaidah induk dari kaidah fikih itu ini adalah ini jalbul masalih wa darul mafasid. Semua kaidah fikih ini tujuannya ya ini di sini meraih kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan dari kerusakan gitu. Nah, ini kalau kaidah fikih, membahas tentang kaidah fikih tadi itu kan adalah produk dari usul fiqh, kemudian fikih, kemudian menghasilkan qawaid fikihiyah tadi ya. Jadi adalah produk dari fikih itu sendiri. Nah, kaidah fikih itu kaidah pokoknya ada 5. Nanti
masing-masing 5 ini sebenarnya ada cabangnya masing-masing, tapi tidak saya jelaskan di sini karena ini sebenarnya ranahnya usul fiqh, materi usul fiqh. Nah, kalau saya lebih ke pengenalan tentang studi hukum Islam, tapi bisa dipelajari dengan dosen usul fiqhnya gitu ya. Nah, kaidah pokok dalam aturan fikih ini yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu bergantung dari maksudnya, dari tujuannya. Contohnya apa? Ya contohnya wudhu, kemudian sholat, puasa itu kan ada niatnya. Nah maka sholat, wudhu itu juga nanti bergantung pada niat yang lantunkan atau diikrarkan ketika mau wudhu ataupun mau sholat gitu. Contoh yang lain misalkan mengerjakan suatu yang mubah, contohnya makan, minum, ini kan suatu yang mubah. Mubah itu ya boleh dan tidak berpahala. Tapi kalau ketika kita melakukan suatu yang mubah, kemudian tujuannya adalah untuk bismillah saya mau makan, niatnya supaya kuat untuk beribadah, nah itu malah bisa menjadi berpahala. Nah ini al-umur bimaqasidiha. Ada cabang-cabangnya sebenarnya, tapi tidak saya sebutkan di sini. Kemudian yang kedua, ad-dararu yuzalu. Ad-darar itu adalah kemudaratan, yuzalu dihilangkan. Nah, intinya adalah ya kaidahnya fikih itu adalah untuk menghilangkan mudaratan. Contohnya ini seorang pembeli itu boleh melakukan khiyar itu ya milih gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada kerusakan, cacat itu ya berarti dia berhak untuk tidak jadi membeli selama masih dalam masa khiyar ya, masih dalam satu majelis dengan penjualnya, masih dalam satu tempat. Nah, kalau nanti sudah beda lagi, nah itu sudah beda tempat, nanti beda lagi ceritanya gitu. Jadi untuk menghilangkan kemudaratan, jadi boleh. Kemudian misalkan ketika terjebak di hutan, kemudian tidak ada makanan lain, adanya hewan yang diharamkan, contohnya misalkan babi. Nah, maka boleh makan babi, tapi ada batasannya. Batasnya adalah menghilangkan mudaratnya itu, menghilangkan apa? Laparnya. Nah, kalau nanti sudah kenyang tapi masih pengen, loh ini kok ternyata enak Pak, ya itu jangan, itu berarti sudah melewati batas dari mudarat dan itu dilarang. Tuh. Kemudian yang ketiga, ini al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi kalau kita sudah yakin itu ya tidak perlu ragu dan tidak usah ragu, karena ragunya akan kalah gitu. Contohnya kalau kita ragu nih sholat duhur ini sudah rakaat 3 atau sudah rakaat 4 ya, maka kita yakini yang rakaat sedikitnya, oh ini saya yakin rakaat 3, nah, berarti tinggal nambah rakaat 1 lagi untuk rakaat 4 gitu. Kalau sudah lama misalkan sudah sholat duhur, kemudian sudah lama lupa saya masih ada wudhu atau enggak ya, sudah mau waktu duhur, masuk waktu asar misalkan. Kalau selama dia yakin, maka ya berarti dia dalam kondisi suci begitu. Kemudian yang sebelum terakhir, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan dapat menarik kemudahan. Kalau ada kesulitan itu, maka kaidahnya adalah maka bisa menarik kemudahan atau membolehkan kemudahan. Contohnya apa? Ya kalau tidak bisa sholat berdiri maka boleh duduk, tidak bisa duduk maka boleh berbaring. Kalau tidak bisa ya berarti waktunya boleh dengan isyarat. Kalau tidak bisa lagi berarti waktunya disolatkan. Nah, misalkan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memberatkan, ada kesulitan, maka boleh kemudahan. Contohnya misalkan tangannya lagi gudiken, gatal, nggak boleh kena air, maka bagian tangan yang nggak boleh kena air itu ya tidak perlu kena air ketika wudhu. Itu juga termasuk meringankan. Kemudian yang terakhir ini adalah yang tadi kita sebutkan yang al-uruf begitu ya, yaitu ada al-adah muhakamah.
kebiasaan itu bisa menjadi salah satu hukum. Contohnya, misalkan ketika kita bertamu, kalau kita disuguhkan makanan, walaupun tamunya tuan rumahnya tidak mempersilahkan kita makan, itu kan sudah tradisinya, yaitu sudah kita boleh untuk makan gitu. Nah, itu ya tidak apa-apa tanpa dipersilahkan kita ngambil makanan itu termasuk itu, tapi kembali kepada adat daerah masing-masing ya. Jadi tidak bisa disamakan adatnya di Indonesia dengan di Arab, kemudian di Eropa ini juga tentunya semuanya berbeda-beda. Selama adat ini tidak melanggar syariat, maka diperbolehkan gitu. Baik, ini adalah materi terakhir dari studi hukum Islam. Untuk tugasnya ada dua. Pertama, memberikan contoh dari sad-dzari'ah, masalah musalah dan uraf. Kemudian yang kedua adalah memberikan contoh dalam kegiatan sehari-hari yang termasuk dari al-yakin la yuzalu bisyak, kemudian al-masyaqqatu tajlibut taysir. Tentunya ini adalah contoh yang saya minta tidak sama dengan apa yang saya jelaskan di video pembelajaran ini. Baik, oke teman-teman, itu saja materi kita untuk studi hukum Islam. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.